Kembali kepada channel Sendal Jepit yang tentunya berbagi info tentang para pejuang rupiah dalam mencari rezeki. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang ya. Sukses bagi para pejuang rupiah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang tanaman padi. Padi adalah makanan pokok kita sebagai masyarakat di Indonesia. Walaupun ada makanan pengganti seperti roti dan lainnya, tapi tetap saja perut kita mencari nasi. Nasi yang sebelum diolah menjadi nasi adalah beras, dan beras sebelum menjadi beras adalah gabah, padi. Dengan kebutuhan yang semakin besar akan tanaman padi, tentunya memberikan manfaat dan keuntungan bagi para petani padi. Saat panen adalah saat yang membahagiakan bagi para petani. Mereka akan mendapatkan gabah dan melalui beberapa proses akan menjadi beras yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk keluarga sendiri dan juga dapat dijual. Agar mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai harapan para petani, makanya dari awal proses tanam sampai panen harus melewati proses yang benar. Jika proses yang dilakukan tidak benar, tentu akan menurunkan kualitas dari gabah. Misalkan banyak gabah itu yang kosong atau pecah, dan tentunya merugikan dong bagi para petani. Biasanya waktu untuk sampai ke masa panen itu tuh paling sedikit tuh 120 hari ya. Tapi ada juga dari petani yang membutuhkan waktu, lihat dari kondisi keadaan padinya, tanah dan lain sebagainya, yang pupuknya juga itu ada yang juga sampai 135-145 hari juga ada. Sebelum waktu panen tiba, tentunya ada beberapa tahap proses yang harus diperhatikan agar hasil panen padi nantinya maksimal. Maka dari itu proses atau tahap dari awal tanam sampai sebelum panen itu harus benar-benar diperhatikan, harus optimal ya. Hasilnya juga akan menjadi bagus nantinya. Tahap awalnya yaitu fase vegetatif ya, terhitung setelah bibit padi disebar. Setelah bibit padi tersebut disebar, dihitung dari hari pertama hingga hari ke-30, ini yang disebut fase vegetatif. Biasanya bibit padi yang telah disemai itu berusia antara 14 sampai 21 hari setelah semai ya. Setelah cukup usianya, lalu dipindah tanam. Manfaat dari dipindah tanam ini yaitu untuk membuat tanaman padi itu menjadi lebih panjang ya. Setelah padi dipindah tanam, seminggu kemudian boleh diberi pupuk. Pemberian pupuk juga harus hati-hati ya, harus tepat pada jenis padi tertentu. Dengan pemberian pupuk yang tepat tentu akan memberikan kandungan nutrisi yang sangat bagus bagi padi tersebut. Tangkai-tangkai padi ini tentunya akan semakin banyak ya, tumbuh di sekelilingnya, semakin rimbun, semakin banyak itu akan semakin banyak juga hasil gabahnya. Walaupun baru tahap awal ya, kita tentunya harus berhati-hati juga ya, jangan sampai tanaman padi itu rusak. Misalnya terinjak-injak gitu, anak-anak yang main layangan terinjak tanaman padi tersebut, ataupun oleh binatang seperti ayam dan lainnya. Maka harus diperhatikan benar-benar ya.
Tahap fase berikutnya itu fase generatif ya, dimana kita lihat tuh batang itu pada ruas atasnya itu ya semakin memanjang, bentuknya jadi panjang ke atas gitu, dan akan muncul bunga gitu, bunga padi gitu. Biasanya tahap pembungaan itu selama 2 minggu ya. Tentunya harus jauh lebih berhati-hati lagi dalam pemberian pupuk, karena jangan sampai pemberian pupuk itu malah memperlambat proses pembungaan. Kemudian pada tiap cabang itu kan keluar benang sari ya. Ini udah menuju ke tahap penyerbukan. Seperti yang kita ketahui, penyerbukan adalah proses menjatuhkan serbuk sari pada permukaan putik. Jadi serbuk sari itu harus mencapai kepala putik. Awas lo, jangan disemprot karena akan mengganggu proses penyerbukan. Setelah keluar banyak bunga, selanjutnya masuk dalam tahap pematangan. Nah, kita akan mengamati dan melihat tanaman padi yang berwarna hijau, ujung-ujungnya itu mulai merunduk gitu ya, di atasnya itu mulai merunduk, dan batang bawahnya itu terlihat berwarna kuning. Pada masa inilah biasanya padi itu terserang hama, walang sangit. Proses selanjutnya kita juga akan melihat tanaman padi itu hampir keseluruhannya itu berwarna kuning. Ini menambah semangat para petani pejuang rupiah ya. Bila kita pegang itu gabahnya itu udah agak berisi, udah agak keras ya. Pada tahap sebelumnya ketinggian air itu harus dijaga karena sangat dibutuhkan oleh tanaman padi ya. Tapi jika tanaman padi hampir menguning secara keseluruhan, maka tanah lahan harus dikeringkan. Kemudian tahap selanjutnya di mana tanaman keseluruhan itu berwarna kuning ya, dari atas sampai ke bawah berwarna kuning, dan kita melihat batang-batangnya mulai mengering. Para petani tentunya mulai melakukan proses pemanenan. Pemanenan padi jangan sampai telat ya, karena dengan padi yang sudah sangat menguning itu tentu akan mengundang hama seperti burung, serangga, dan tikus-tikus. Telat panen juga dapat mengakibatkan susut panen ya. Harus diperhatikan umur panen padinya ya. Demikian info yang kami berikan tentang tahap awal proses tanam padi sampai tahap panen. Semoga info yang kami berikan ini bermanfaat ya, dan kita nanti bisa bertemu lagi pada konten berikutnya pada saat panen ya. Semoga para petani mendapatkan hasil panen sesuai harapannya. Salam pejuang rupiah, semangat ya.